Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya, Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat tentang algoritma dalam pemecahan masalah, yaitu tentang contoh pemakaian algoritma. Algoritma bertujuan untuk membantu dalam pemecahan masalah, yaitu dengan memberikan instruksi spesifik untuk mendapatkan jawaban. Misalnya, kita mempunyai masalah adalah mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua integer, di mana FPB dari dua angka bulat positif atau integer M dan N merupakan suatu integer A pembagi terbesar bagi M dan N, di mana sisa bagi atau modulo keduanya terhadap angka ini adalah 0. Jadi kita bisa menuliskan sebagai FPB dalam kurung M, N sama dengan A, di mana modulo atau sisa bagi M dan A sama dengan 0, dan modulo dari N dan A sama dengan 0. Algoritma untuk mencari FPB, pertama-tama kita akan memakai algoritma perkalian faktor prima persekutuan yang diajarkan di tingkat sekolah dasar. Kemudian algoritma pengecekan integer berurutan, di mana kita mencoba berbagai kemungkinan. Lalu ada algoritma Euclid, yaitu salah satu algoritma tertua, lebih kurang 300 sebelum Masehi. Kita akan mencari nilai FPB dari integer 60 dan 24 menggunakan ketiga algoritma ini: perkalian faktor prima persekutuan, pengecekan integer berurutan, dan algoritma Euclid. Input yang sahnya adalah M-nya sama dengan 60 dan N-nya sama dengan 24, di mana M dan N ini merupakan integer atau bilangan bulat positif tidak termasuk 0. Outputnya adalah suatu nilai FPB dari 60 dan 24. Algoritma perkalian faktor prima persekutuan. Langkah pertamanya adalah kita pertama cari dulu faktor prima dari nilai M. Langkah keduanya adalah mencari faktor prima dari N. Langkah ketiganya adalah mengeluarkan faktor prima persekutuan yang ada di M dan sekaligus ada di N. Lalu langkah keempatnya adalah kita mendapatkan nilai FPB M dan N yang merupakan hasil kali semua faktor prima persekutuan M dan N tersebut. Langkah pertama, kita akan mencari faktor prima dari bilangan integer 60. Pertama-tama, bilangan integer 60 ini kita bagi dengan bilang prima 2. Kita mendapatkan 30. Jadi faktor prima yang pertama kita adalah 2. Kemudian 30 kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 15. Jadi faktor prima keduanya adalah 2 juga. Lalu 15 tidak bisa dibagi 2, kita harus bagi 3. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi faktor prima dari 60 yang ketiga adalah 3. Lalu 5 tidak bisa dibagi dengan bilang prima 2, 3. Jadi kita bagi 5 dengan 5. Hasilnya adalah 1. Jadi faktor berikutnya dari 60 adalah 5. Jadi kita tahu bahwa faktor prima dari 60 adalah 2, 2, 3, 5. Langkah kedua adalah kita mencari faktor prima 24. Jadi kita punya 24. Kita bagi dengan bilang prima 2. Dapatnya 12, kita dapat faktor yang pertama 2, lalu 12 dibagi dengan 2 lagi, kita dapatkan 6, jadi faktor yang kedua juga 2, lalu 6 dibagi dengan 2 lagi, kita dapat hasilnya 3, jadi faktor prima ketiganya adalah 2, lalu 3 tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1, kita dapatkan faktor prima keempatnya adalah 3. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2, 2, 2, 3. Langkah ketiganya adalah kita mencari faktor prima persekutuan dari 60 dan 24. Yang pertama adalah 2. Yang kedua adalah 2 juga. Yang ketiga adalah 3. Jadi ada 3 faktor prima persekutuannya. Lalu langkah keempat, kita menghitung nilai FPB dari 60 dan 24 dengan mengalihkan ketiga faktor prima persekutuan ini. Jadi 2 dikali 2 dikali 3, hasilnya adalah FPB dari 60 dan 24 adalah 12. Algoritma pengecekan integer berurutan.
Langkah pertamanya adalah kita mengambil suatu nilai T, yaitu nilai minimum dari M dan N. Lalu langkah keduanya adalah kita menghitung modulo atau sisa bagi dari M dan T. Jika nilai modulonya 0, kita ke step ketiga. Jika nilai modulonya tidak 0, kita ke step 4. Langkah ketiganya adalah kita menghitung modulo dari N dan T. Jika nilai modulo ini 0, maka kita mendapatkan nilai FPB sama dengan T. Jika nilai modulo tidak sama dengan 0, kita ke langkah keempat. Langkah keempat adalah kita menghitung nilai baru dari T, di mana T yang baru adalah T yang lama dikurang 1. Lalu kita kembali ke langkah kedua atau step kedua. Jadi step pertama adalah kita menghitung nilai T adalah suatu nilai minimum dari 60 dan 24. Jadi T sama dengan min dalam kurung 60,24, hasilnya adalah 24. Langkah kedua adalah kita menghitung nilai modulo dari 60 dan 24 ini. Hasilnya adalah 60 bagi 24. Pertama kita dapat 2, jadi 2 kali 24 adalah 48. Dikurang 60 kurang 48 adalah 12. Jadi sisa baginya adalah 12, di mana 60 sama dengan 2 dikali 24 atau 48 ditambah dengan 12. Jadi modulo dari 60 dan 24 adalah 12. Karena nilai ini tidak sama dengan 0, maka kita langsung menuju ke step keempat atau langkah keempat. Langkah keempatnya adalah kita menghitung nilai T yang baru dari nilai T yang lama dikurang 1, atau 24 dikurang 1 sama dengan 23. Kemudian kita kembali ke step keduanya. Karena hitungan ini bersifat interaktif, kita akan memakai tabel. Ini adalah tabel yang kita siapkan untuk pengecekan integer berurutan. Baris pertama adalah iterasi keberapa, yang warna biru. Lalu ada step pertama, di mana T sama dengan minimum dari 60,24. Lalu ada step kedua, modulo dari 60, T. Lalu ada step ketiga, modulo 24, T. Lalu ada step keempat, nilai T yang baru, T yang lama dikurang 1. Kita memulai dari iterasi ke-1. Step pertama adalah nilai minimum antara 60 dan 24 adalah 24. Lalu step kedua adalah kita menghitung nilai modulo dari 60, T-nya. T-nya adalah 24. Dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan nilai modulonya adalah 12, atau sisa bagi 60 dan 24 adalah 12. Karena tidak sama dengan 0, kita menuju ke langkah keempat. Jadi T yang semula 24 menjadi 23. Kita ke iterasi kedua. Jadi kita di step kedua kita menghitung modulo dari 60 dan T-nya. T yang baru adalah 23. Modulonya atau sisa baginya adalah 14. Karena tidak sama dengan 0, kita loncat lagi ke step keempat. Jadi dari T sama dengan 23 menjadi T sama dengan 22. Iterasi ketiga, modulo dari 60 dan 22 adalah 16. Karena tidak 0, kita loncat lagi ke step keempat. T-nya menjadi 21. Iterasi keempat, modulo dari 60 dan 21 adalah 18. Tidak sama dengan 0. Kita dapatkan nilai T yang baru lagi, jadi 20 T-nya. Iterasi kelima, modulo dari 60 dan 20 adalah 0. Karena nilai modulo ini 0, kita menuju ke step ketiga. Kita menghitung modulo atau sisa bagi 24 dan T atau 20. Sisa baginya adalah 4. Karena tidak sama dengan 0, kita ke step 4 lagi. T-nya dari 20 menjadi 19. Iterasi ke-6, kita menghitung lagi modulo dari 60 dan 19 adalah 3. Karena tidak 0, ke step ke-4 lagi, nilai T-nya menjadi 18. Iterasi ke-7, modulo 60,18 adalah 6. Tidak sama dengan 0, loncat lagi ke step ke-4, T-nya menjadi 17. Iterasi ke-8, modulo 60 dan 17 adalah 9. Loncat lagi ke step ke-4, T menjadi 16. Iterasi ke-9, modulo 60 dan 16 adalah 12. Loncat lagi ke step keempatnya,
T menjadi 15. Iterasi ke-10, modulo 60 dan 15 adalah 0. Karena 0, kita loncat ke step ketiga. Kita mencari modulo 24 dan 15. Nilainya adalah 9. Karena tidak 0, kita ke step keempat. T-nya menjadi 14. Pada iterasi ke-11, kita menghitung modulo 60 dan 14. Hasilnya adalah 4, tidak sama 0. Loncat lagi ke langkah keempat. T-nya menjadi 13. Iterasi ke-12, modulo dari 60 dan 13 adalah 8. Tidak sama dengan 0. Kita menuju ke step keempat lagi. Nilai T menjadi 12. Lalu pada iterasi ke-13, kita menghitung modulo dari 60 dan 12 adalah 0. Karena step kedua ini menghasilkan 0, kita menuju ke step ketiga. Kita menghitung modulo dari 24 dan 12. Hasilnya juga 0. Karena modulo pada step kedua dan step ketiga mendapatkan nilai 0. Kita tahu bahwa FPB dari 60 dan 24 itu sama dengan nilai T terakhir kita, atau sama dengan 12. Algoritma Euclid. Algoritma Euclid ini dicetuskan oleh Euclid dari Alexandria sekitar 300 sebelum Masehi. Langkah pertamanya adalah jika nilai n-nya sama dengan 0, maka FPB dari m dan n adalah sama dengan m, dan berhenti. Jika n tidak sama dengan 0, maka kita menuju ke langkah kedua. Pada step kedua, kita mengambil nilai R, di mana nilai R adalah modulo dari m dan n. Pada step ketiga, kita mengambil nilai m sama dengan n, lalu n sama dengan R, lalu kita kembali ke step pertama. Step pertama, kita mendapatkan nilai n sama dengan 24 dari soal kita. Karena ini tidak sama dengan 0, maka kita menuju ke step kedua. Pada step kedua, kita perlu menghitung nilai R atau nilai modulo sisa bagi dari 60 dan 24 ini. Dari perhitungan yang sama seperti algoritma pengecekan integer berurutan, kita dapatkan bahwa nilai R sama dengan 12. Lalu pada step ketiga, kita mengambil nilai M yang baru sama dengan nilai N-nya. Jadi M yang semula 60 menjadi 24. Lalu nilai N yang baru mengambil nilai R ini menjadi N-nya sama dengan 12. Lalu kita kembali lagi ke step pertama. Hitungannya bersifat interaktif, jadi kita akan memakai tabel juga. Ini adalah tabel yang kita siapkan untuk menghitung FPB menggunakan algoritma Euclid. Pertama, kita punya baris iterasi keberapa yang warna biru. Lalu ada step 1, jika n sama dengan 0, maka nilai FPB sama dengan m. Jika tidak, R. Kita menuju ke step kedua. Pada step kedua, kita menghitung nilai R atau nilai modulo dari m, n. Lalu step ketiga, kita mendapatkan nilai m yang baru sama dengan nilai n. Lalu nilai n yang baru sama dengan nilai R. Lalu kita kembali ke step pertama. Pada iterasi pertama, kita tahu bahwa nilai n kita sama dengan 24. Karena n ini tidak sama dengan 0, maka kita menuju ke step kedua. Pada step kedua, kita menghitung nilai modulo dari 60 dan 24. Nilai R, nilai L-nya dalam modulonya sama dengan 12. Lalu pada step ketiga, kita mendapatkan nilai M yang baru sama dengan 24. Lalu nilai N yang baru sama dengan 12 atau nilai R ini. Lalu kita menuju ke iterasi kedua. Nilai N kita sama dengan 12. Karena tidak sama dengan 0, kita menuju ke step kedua lagi. Kita menghitung nilai R yang baru atau nilai modulo dari M 24 dan N-nya 12. Hasilnya R sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai M yang baru sama dengan 12 dan N sama dengan 0. Pada iterasi ketiga, kita tahu bahwa nilai N-nya sama dengan 0. Karena N sama dengan 0, maka nilai FPB kita itu sama dengan nilai M-nya atau 12. Jadi kita tahu bahwa menggunakan algoritma Euclid ini, setelah iterasi ketiga, kita mendapatkan nilai FPB dari 60 dan 24 sama dengan 12.
pembahasan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dipakai untuk menambah pemahaman. Pertama, untuk kasus M sama dengan 60 dan N sama dengan 24 seperti yang telah kita kerjakan, manakah algoritma yang paling laju? Bisakah Anda urutkan? Lalu, algoritma mana yang paling mudah dikoding? Mengapa? Apakah ketiga algoritma bisa dikoding? Mengapa juga? Ataukah ada algoritma yang tak bisa dikoding? Jika kita mempunyai kasus yang berbeda, nilai M-nya sama dengan 60 dan N sama dengan 12, algoritma mana yang paling laju? Jika Anda diminta menghitung nilai FPB dari ketiga kasus berikut, algoritma mana yang Anda akan pilih? Yang pertama, M-nya 108, N-nya 14. Yang kedua, M-nya 144, N-nya 36. Yang ketiga, M-nya 3456789, N-nya 321. Adakah alasan untuk pemilihan algoritma mana yang Anda akan pakai? Demikianlah video ini, terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa pada video Mathemanesos yang lainnya.